is vegetable with peanut pasta. Saya pesan yang ini Mbak. Yakin Pak? Yakin? Yakin Pak? Yakin. Dalam hati saya mantep akan aku bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu, Ibu, mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi menjawab ucapan salam hukumnya wajib. Dan di dalam salam ada 3 doa. Doa yang pertama saya doakan yang hadir di majelis ini, semoga Allah berikan keselamatan dari dunia dan akhirat. Doa yang kedua di dalam salam, saya doakan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan barakah di tempat ini. Dan doa yang ketiga di dalam salam, saya doakan ibu-ibu, anak-anak ibu, Allah jadikan orang-orang yang hidupnya penuh dengan barakah. Amin. Tapi bagi ibu-ibu yang dengan sengaja tidak mau menjawab ucapan salam saya doakan pulang dari pengajian ini suami ibu kawin lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'alna biha min ahli al-'ilm zahiran wa batinan wa tashiruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para alim mu'allamah, para kiai, terkhusus kepada sahabat saya Kiai Haji Mansur Zahri MSI, pengasuh pondok pesantren atau Al-Mansur Boarding School Kuburaya, beserta Ibu Nyai, kalau tidak salah Ibu Hajah Ummu Kulthum. Umi apa Ummu? Umi Kulthum. Yang mana dia? Namanya Umi Kulthum. Kalau menyebut nama ini hati saya deg-degan. Jadi teringat 30 tahun yang lalu ketika saya diputus oleh seorang perempuan yang bernama Umi Kulthum. Tak nyaman rasanya hati hari ini. Sudahlah, Ibu Hajah jangan lihat sini, sakit hati saya. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Desa Bapak Haji Abbas, Kepala Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustadz, para guru, para murabbi, para mudafir, segenap keluarga besar Al-Mansur Islamic Boarding School. Repot presiden putih nama. Tidak ada nama lain Pak. Kalau rata-rata kan pesantren Hidayatul Muqtadiin, Rawdatul Ulum, Manba'us Safa, Manba'ul Ulum,
Ini pesantren separuhnya pakai bahasa apa ini Pak Kiai? Ini bahasa Madura Pak Kiai. Kalau ingat bahasa Inggris, saya ingat waktu saya belum paham bahasa Inggris. Saya sering sampaikan di mana-mana Pak Kiai. 8 tahun yang lalu saya diundang, karena memang saya ngetop udah lama. Sombong tak boleh Kiai, kalau lagak boleh. Saya diundang ke salah satu hotel di Jakarta untuk menyampaikan tausiah. Dan itu pas bulan Ramadan, saya sampaikan kultum, kemudian habis sholat tarawih, saya imam tarawih, kemudian dilanjutkan dengan kuliah Ramadan. Masalah timbul ketika 10 menit mau buka bersama. Masalahnya muncul ketika makanan belum tersedia. Kemudian tak lama datang pelayan hotel menyodorkan kertas menu makanan. Tidak dibaca malu, dibaca pakai bahasa Inggris. Untuk menghilangkan rasa gugup dan biar orang lain nggak tahu kalau saya bego bahasa Inggris, saya robah posisi. Oh iya. Padahal saya bingung. Ini makanan apa ini? Kok bahasa Inggris semua ini? Nggak dibaca malu, tidak dibaca malah nggak pesan makanan, bisa nggak buka puasa. Dan kemudian saya lihat ada menu makanan yang bacaannya sangat panjang dan saya ingat tulisannya the mixed vegetable with peanut pasta. Saya pesan yang ini Mbak. Yakin Pak? Yakin? Yakin Pak? Yakin. Dalam hati saya bertakkan aku bocor ya. Paham ya. 5 menit kemudian datang dan apa yang terjadi? Perut dalam keadaan lapar karena puasa, nggak dimakan bagaimana? Dimakan ini bahaya. Ternyata menu makanan yang tulisannya the mixed vegetable with peanut pasta, sekali jepit ternyata rojak. Bingung saya, waduh, ke Jakarta jauh-jauh hanya untuk ada rojak. Nah ini penting Kiai Mansur itu. Maka mendidik santri itu tidak hanya sekedar cukup mendidik ilmu yang berkaitan tentang akidah. Mendidik santri di pesantren tidak cukup hanya sekedar mengajarkan mereka ilmu syariah. Tidak hanya sekedar cukup mengajarkan mereka ilmu muasyarah, ilmu muamalah dan yang lainnya. Tetapi hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan modern itu penting. Kita ingat betul bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim itu hidup, lahir, kemudian berdakwah di sebuah daerah yang bernama Babilonia, yang dulu disebut dengan Mesopotamia, yang hari ini dikenal dengan nama Irak. 5.000 tahun yang lalu. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Kiai Mansur. Nabi Allah Ibrahim 5.000 tahun lalu sudah mengatakan, "Alal akil ayyakuna 'arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi wa 'arifan bi rabbih." Seseorang yang hidup, yang memiliki akal, yang memiliki pikiran yang cerdas, dia harus tahu tentang kebutuhan zamannya. Mustaqbilan fi sya'nihi, dan dia harus mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah wa'arifan bi rabbih, dia harus tahu siapa Allah Tuhannya. Maka pondok pesantren atau Al-Mansur Islamic Boarding School yang sudah berdiri kurang lebih 2 tahun ini, insya Allah siap untuk mencetak manusia-manusia yang memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada konsep Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan berkonsep kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti kepada madhab fikihnya Imam Syafi'i. Dan kemudian dalam persoalan kehidupan modern, santri Islamic Boarding School harus siap bersaing pada masa-masa yang akan datang. Saya sahabat beliau,
Saya berdakwah mulai tahun 83. Tapi saya tinggalkan dunia dakwah kurang lebih 8 tahun Pak Kiai, karena saya berada di kota Bandung dan saya termasuk salah satu penyiar radio paling favorit di Bandung. Buat mari agak gigi makin korang. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya santri. Santri itu sering orang tanya sama saya, karena kebetulan saya penutur sejarah. Kalau disebut sejarawan saya belum, tapi saya penutur sejarah. Bagi ibu-ibu yang mau nonton saya, silakan buka di channel saya, Husain Muhsin Official. Silakan buka di Facebook, buka di YouTube, dan buka di Instagram. Tapi bayar dulu. Kenapa saya sampaikan ini? Jadi santri itu insya Allah siap dimanapun. Jangan khawatir jadi santri, jangan pernah takut jadi santri, sebab santri itu pasti akan selalu dibutuhkan di setiap tempat dan setiap zaman. Dulu orang takut menantu santri. Kenapa ibu tidak mengambil menantu santri? Anu Pak Kiai, santri itu sarungan terus Pak Kiai. Ke pasar sarungan, ngajar sarungan, kerja sarungan. Jangan takut karena menantumu yang santri itu sarungan. Enggak penting ngerepotin sarung, yang paling penting isi sarung. Kalau saya sama Kiai Mansur itu mungkin nyantri sekitar tahun 90-an Kiai ya. Kalau saya sebelum beliau. Dan penyakit yang sampai hari ini belum ditemukan obatnya itu, ada satu penyakit di pesantren yang dokter sendiri geleng-geleng kepala. Namanya penyakit rak-rak. Betul. Ada ya. Apa pula banyak korban dalam hidup. Oh, bu ibu senang nyantri tak tahu sih ya. Saya pakai bahasa apa Pak Kiai? Bahasa Indonesia saja Pak Kiai. Campur saja ya. Campur saja. Karena atas izin Allah saya berbahasa daerah 4. Saya bahasa Sunda dari yang paling halus sampai yang paling kasar saya insya Allah mampu. Saya bahasa Jawa, saya Jawa Tengah. Saya pakai bahasa Solo. Kalau bahasa Madura saya pakai bahasa Sampang. Yang paling halus saya pakai. Yang keempat itu saya pakai bahasa Padang. Kalau bahasa internasional pada tokangi yang berat, saya kalah kali ini. Karena saya sempat bekerja dengan joint venture perusahaan asing, saya menjadi mutarjim, saya menjadi penerjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tapi yang paling sulit itu saya pernah ditanya Pak Mansur. Yang paling sulit itu ternyata menerjemahkan bahasa Madura ke bahasa Arab. Coba, ini ada ahli bahasa Arab, mana guru bahasa Arab? Ustaz bahasa Arab. Saya minta diterjemahin dari bahasa Madura ke bahasa Arab. Mana guru bahasa Arabnya? Siapa Ustaz, siapa namanya? Saya minta satu kata. Terjemahkan bahasa Madura ke bahasa Arab. Tong lotong. Ini Ustaz Bahir tahu saya pintar bahasa Arab. Coba terjemahin itu. Kayak pada ling-lingki makin dengar. Akhirnya nemu itu. Karena sampai sekarang makin saya jetak semikir. Apa kok tidak melotong-lotong ke bahasa Arab? Karena Allah sekitar 12 tahun yang lalu ini kunjung ya Pak. Karena memang Islam yang diajarkan di pesantren ini Islam wasatiyah, Islam yang moderat, yang tidak berpikiran keras, tapi kuat dalam akidah, dalam persoalan kehidupan sosial. Insya Allah anak-anak kita adalah Muslim wasatiyah, Muslim yang siap menerima perbedaan dalam bentuk apapun. Jadi kebetulan Kiai ini tidak paham berbahasa Indonesia, apalagi berbahasa Arab yang fushah. Saya dipanggil sama beliau, Le, nanti siang saya ada tamu dari kedutaan Kuwait. Jadi cerita-cerita ketemu beliau dengan Syekh atau dari kedutaan Kuwait. Saya terjemahkan bahasa Arab ke bahasa Madura, dari Madura ke bahasa Arab. Tapi di tengah saya ketawa sendiri.
Karena kiai itu biasa orang Madura itu kan selalu banyak bahasa, Pak. Ketika kiai itu menggunakan kata porkela, iya, ini saya ingat betul 12 tahun yang lalu. Saya sendiri sampai sakitnya sakit dedes ya. Nah, karena coba ada porkela bahasa Arab, tak bisa terjemah lagi. Ya itu tanpa sadar langsung nyeletuk porkela pokok. Jadi si Arab tadi ishadai Muhammad. Saya bilang bahasa Arab amiyah, saya bilang ma'addi ya buya. Saya tidak paham. Anak santri bilang ma'addi. Saya jawab ma'addi. Karena orang Arab biasa menggunakan kata ma'addi. Ma'addi ya buya. Isyadah, saya jawab bahasa Arab. Siapa orang ini? Nah, yang penting saya sampaikan hari ini adalah bahwa para santri sekalian, kalian harus merasa kalian harus merasa bangga, kalian harus merasa bahagia, karena kalian berada di pendidikan yang tepat. Orang tua ini yang hadir, wali murid harus merasa bahagia dan bangga, karena insya Allah anak-anak sampean semua yang dididik di Al-Mansur Islamic Boarding School tidak hanya dididik dalam persoalan agama, tidak hanya dididik dalam persoalan akidah dan syariah, tapi insya Allah anak-anak saudara akan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan zaman yang akan datang. Maka persiapkan diri kalian para santri, bahwa santri itu bukan dari bahasa apapun. Konon santri itu berasal dari bahasa Sanskrit yang terambil dari kata sastri. Bukan bahasa Arab itu santri, tapi dari bahasa Sanskrit. Apa itu sastri? Sastri bermakna manusia yang hidup di jalan Tuhannya. Maka kemudian di Indonesia ditambah dengan kata funduk. Pondok itu terambil dari bahasa Arab. Fundukun berarti hotel atau asrama. Siapa mereka? Pendidikan pondok pesantren ini berdiri di Indonesia pertama kali. Ada satu pesantren di daerah Tegalrejo di Magelang, berdiri sekitar 1741. Artinya bahwa pondok pesantren di Indonesia sudah berdiri hampir kurang lebih 270 sampai 280 tahun yang lalu. Karena dunia pesantren adalah satu-satunya solusi bagi persoalan kehidupan umat di setiap zaman. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah ragu ketika memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Mereka tidak lagi akan dicap sebagai manusia-manusia kuno dan kolot, tetapi dunia pesantren, khususnya di Islamic Boarding School Kuburaya, insya Allah akan melahirkan manusia-manusia, santri-santri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tetapi memiliki kemampuan dan